Tidak ada komunikasi sebelum Tidak, ada diskusi tidak. ekonomi terlebih dahulu Pak dengan Presiden sehingga Bapak dipilih menjadi Menko yang baru. Kan waktu Sarasian saya presentasi di sana, mungkin kelihatan saya cukup jago kelihatannya. Tapi yang khusus nggak ada. Ada beberapa kali aja diskusi ekonomi, tapi nggak baru-baru ini sekali. Pak, kalau dengan Pak Sri Mulyani apakah ada anjlok, Pak? Gimana tanggapannya, Pak? Ya? Ijek anjlok. ISG sama Setelah rupiah ISG ada Pak, silakan Pak. setelah pelantikan mungkin meyakinkan pasar seperti apa? Gini, selama ini ada perlambatan ekonomi yang karena berbagai hal, dan keributan demo-demo itu sebetulnya karena sebagian masyarakat mungkin ngerasa ekonomi melambat dan tertekan. Nah sekarang kita balikan dengan cepat. Dalam seminggu 2 minggu pasti akan balik. Kalau IHSG anjlok biasa mungkin takut, tapi kan saya lama di pasar. Saya 15 tahun lebih di pasar. Jadi saya tahu betul bagaimana memperbaiki ekonomi. Jadi indikator perlambatannya apa, Pak? Belum dijawab indikator perlambatannya. Target 100 hari, Pak. Ya? Target 100 Belum ada target, tapi 3 bulan 100 hari itu ya? Wah, dia ngasih angka tinggi banget. Ngeri juga saya bilang. Saya bilang bertapa kita kita capai yang 8% itu. Dia bilang jangan lama-lama secepatnya. Ya kita cobalah. Ini kapan disampaikan Presiden tadi? Barusan setelah pelantikan ada meeting di sana dengan para pejabat Mau baru. dicapai apa sih, Pak? Ya? Dari Bapak sendiri, 8% yang nasional untuk dicapai. Berapa lama lagi? Kalau sebagai ekonom ya, tahun ini 8% mungkin agak sulit. 2 tahun 3 tahun ke depan ada peluangnya dicapai. Begini yang penting gini, kita balikin arah ekonomi yang melambat menjadi lebih cepat dulu. Let's say ke arah 6% lebih dalam waktu tidak terlalu lama. Habis itu kita bangun yang lain biar pertumbuhannya bisa lebih cepat lagi. Berat gak sih Pak dituntut sama Presiden Pak untuk secepat mungkin? Ya? Berat gak sih Pak? Ya saya deg-degan berat banget. Tapi dia pikir wah, pokoknya Presiden cukup agresif gitu. Tapi strategi-strateginya sudah disiapkan, Pak, untuk mencapai itu, Pak. Saya sudah 25 tahun jadi ekonom. 10 tahun lebih jadi think tanknya SBY. 5 tahun jadi Komite Ekonomi Nasional. Berapa tahun di KSP. Terus membantu Pak Jokowi juga dalam mengatasi krisis 2020 COVID. Jadi saya di samping Pak Jokowi persis waktu itu. Jadi kalau Anda tanya pengalaman saya, apakah saya cukup tahu? Amat tahu. Jadi Anda nggak usah khawatir. Jadi optimis Pak untuk kenaikan itu tersebut Pak. Optimis. Jadi masa depan kita akan cerah. Domestic demand kita kuat. Asal kita kendalikan dengan baik, kita bisa tumbuh dengan baik. 90% domestic demand. Masa kita takut? Apalagi globalnya nggak jelek-jelek amat sekarang. Pak, jadi Hari ini berarti langsung sertijab apa gimana Pak? Hah? Hari ini langsung sertijab langsung. Saya ke nggak Menko? tahu, saya langsung dilantik, saya akan ke kantor Menko sekarang. Sekarang. Pak, bagaimana, Pak? Pak di kantor Kemenko ini Pak. Ya? Ketemu sama Bu Sri Mulyani Pak di Kemenko. Saya nggak tahu, yang saya dengar ada beberapa wamen di sana, ada beberapa dirjen nunggu saya di sana. Mungkin mau bikin saya. Pak, jadi Saya nggak tahu. Dan saya mau cari. Pak, jadi indikator perlambatannya apa aja, Pak? Konsumsi kah? Kalau kita, sebenarnya gini, Anda banyak menyaksikan kan apakah angka triwulan kedua pertumbuhannya betul 5,12%, itu betul sekitar segitu. Tapi sejak bulan Mei, Juni, Juli, Agustus kesini ada indikasi ada sesuatu yang nggak lancar sehingga ekonomi cenderung melambat di triwulan ketiga. Itulah makanya ketika ada demo sedikit orang gampang terpacu. Itu jadi fondasinya sebetulnya ada faktor ekonomi juga. Itu salah satu indikator yang utama. Kalau orang kerjanya banyak, ini banyak duit, ngapain dia mau capek? Kira-kira itu. Tapi ini dalam level yang baru awal. Jadi nggak usah takut. Kita punya senjata cukup banyak, uang cukup banyak, hanya belum dibelanjakan secara optimal. Pak melihat permasalahan gaji honorer guru seperti itu apakah ada? Saya belum lihat, saya belum tahu, saya akan cek dulu. Terima kasih. Di LPS saya sudah mengundurkan diri sejak dilantik ini, jadi saya bukan ketua Dewan Komisioner LPS lagi. Nanti di sana ada mungkin semacam pejabat PJS. Di sana kan masih ada Dewan Komisioner di sana. Itu yang ganti saya sementara PLT-nya. Dalam waktu dekat bakal ada rapat KSS nggak Mas? Jatah Menteri Keuangan sebagai ketua komite KSS nggak Mas? Belum. Kita kan 3 bulan sekali ya. 2 bulan lagi kalau nggak salah ya. Betul Pak. 2 bulan lagi ada rapat KSSK. Tapi kan kita ada rapat deputi setiap 1 bulan sekali. Baru berlangsung 1 minggu yang lalu ya. 3 minggu lagi ada rapat lagi rapat deputi. Saya nanti akan lihat hasilnya seperti apa. Dan kalau perlu ikut, saya ikut dengerin seperti apa. Yang penting kita akan cari secepat mungkin cara untuk menghidupkan ekonomi lagi. Bukan sekarang mati ya. Agak melambat, kita Presiden ingin lebih cepat lagi pertumbuhannya. Dan untuk merilis APBN kita kan beberapa kali ini ditunda Pak sama Bu Sri Mulyani Pak. Ini apakah setelah 2000 tahun depan
Per bulan Pak. Per bulan Pak. Bulanan Pak. Yang bulanan Pak. Saya nggak tahu, saya akan cek dengan teman-teman di Kementerian Keuangan. Yang jelas memang kalau nanti lambat, ada terlambat penyerapan, kita akan bentuk tim khusus yang mempercepat penyerapan anggaran seperti dulu di zamannya SBY ada, di zaman Jokowi awal juga ada. Jadi itu problem yang biasa kita alami dan kita sudah tahu gimana memperbaikinya. Untuk mempercepat ekonomi, maksudnya mau dikasih stimulus atau apa Pak? Ya, Oh, ini mau tahu rahasianya? Ya mungkin dari kebijakan apa Pak ya? Untuk tadi kan minta 2-3 bulan sudah ada hasil. Gue udah Menteri Keuangan. Udah boleh ngomong. Jadi gini, kalau saya lihat masih ada pengelolaan uang yang masih belum optimal. Kita akan perbaiki itu. Jadi walaupun anggarannya misalnya keserap, kita akan pastikan dananya tidak mengganggu sistem perbankan kita. Itu yang kita kerjakan nanti. Jadi nggak usah khawatir. Pengalamannya udah kita kerjakan tahun 2021, 2020, 2015, 2008, 2009. Jadi Anda nggak usah takut. Saya di sana pada waktu semua peristiwa itu. Pak, udah koordinasi Lengkapnya dengan nanti di Wakil Kemenq Menteri, aja, Wakil Bapak, Menteri Ibu? juga, Pak? Belum, saya baru ke Kementerian nih, bos yang Enggak, yang Bapak. baru. Lengkapnya di Kementerian Keuangan Bapak Ibu. Ya, makasih ya. Terima kasih Pak. Masih ada Pak Menlu. Pesan dari Pak Prabowo tadi Pak, mungkin Pak, pesan-pesan yang disampaikan oleh Pak Prabowo tadi. Pesan-pesan, pokoknya Kamera Pak. ciptakan pertumbuhan ekonomi yang baik, sejahterakan rakyat semaksimal mungkin. Kita nggak boleh gagal dengan program kita menyejahterakan rakyat kita. Dan itu yang akan saya kerjakan. 8% targetnya bagaimana Pak? Nah, kalau Anda berdoa bisa lah. Tapi itu bukan suatu yang mustahil dan itu mesti yang dikejar. Kenapa? Kalau tumbuh 5 terus, kita nggak bisa jadi negara maju. Untuk negara maju itu kayak Jepang, Korea, Cina, ada periode yang panjang tumbuhnya double digit. 8% kelihatannya optimis, terlalu optimis, tapi kalau didesain dengan baik masih bisa. Karena selama 20 tahun terakhir ini mesin kita timpang. Zaman Pak SBY, Pak di depan Pak. zaman Pak SBY yang jalan mesin private sector lah kira-kira. Dengan kredit tumbuh cepat, tapi pemerintahnya belum optimal. Zaman Pak Jokowi, pemerintahnya bangun infrastruktur di mana-mana, private sektornya agak mati, kreditnya hanya tumbuh 7% rata-rata. Nah, ke depan kita akan hidupkan dua-duanya. Jadi dengan itu 6-7% nggak terlalu susah. Dua-duanya maksudnya swasta dan pemerintah. Swasta dan pemerintah. Pak, soal potensial BI kemarin lagi gimana? Lengkapnya nanti Nanti di kantor ya. Bapak Ibu, saya belum ngerti kalau ekonomi saya bisa. Siap. Terima kasih ya. Ya, makasih Bapak Ibu.